Konnichiwa, ola, ola, halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Marina, MPM 1811104010, jurusan PGMI kelas I, Fakultas Tarbiyah UIN Radina Lampung. Di sini saya memenuhi salah satu tugas dosen, yaitu tentang konflik dan sosialisasi. Di sini saya ditemani oleh adik saya, yaitu Suryadi Saputra. Di sini kita akan bahas COVID-19 ya. Abang, ini mau nanya, abang tahu nggak sih apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. COVID-19 ini merupakan penyakit baru dan sebelumnya tidak diketahui. COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan, Cina, Tiongkok, bulan Desember 2019. Abang tahu nggak apa ciri-ciri orang yang terkena COVID-19? Ciri-ciri orang terkena COVID-19 adalah demam, terlalu lelah, dan batuk kering. Masih banyak lagi. Nah, untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat seluruh dunia, mungkin itulah ya tentang COVID-19 ya. Pertama kali di Wuhan ya, gitu. Pertama kali ditemukan yaitu di Wuhan, Cina. Bagi masyarakat yang terkena COVID-19 ya, tetap semangat, positif, pikiran positif, pasti cepat sembuh ya. Dan untuk masyarakat yang untuk jujur ya, dalam keadaan fisiknya jujur, jika keadaan memang tidak enak badan atau memang ciri-ciri tadi yang demam atau teriak lelah atau batuk kering, cepatlah berobat atau melapor ke rumah sakit ya. Jangan sampai setelah kena baru sibuk, lebih baik mengobati yang sebelum terkena ya. Apalagi kita melihat keadaan Indonesia sekarang yang penderita penyakit COVID-19 semakin tinggi ya, hampir sampai 5.000 berapa ya, kita nggak tahu informasi tadi. Dan banyak juga perawat atau dokter atau tenaga medis yang lain terpapar oleh virus COVID-19. Dan untuk masyarakat, ayo bantulah tenaga medis dengan tetap berada di rumah ya, tetap berada di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, dan tetap di rumah. Apalagi sekarang diberlakukan di beberapa provinsi diberlakukan PSBB ya bang. Apa PSBB itu apa, pokoknya PSBB. Dan itu kami harapkan masyarakat mengikuti atau mematuhi peraturan PSBB itu. Dan seperti katanya memakai masker, wajib memakai masker ketika keluar. Tolong dipatuhi ya, untuk apa ya, untuk mengurangi pasien yang terkena COVID-19 tadi. Nah, dan kan kita membahas sosialisasi juga. Pemerintahan meminta kita untuk sosialisasi secara daring ya, maksudnya sosial jauh ya. Dan untuk masyarakat yang berada di pusat yang terkena COVID-19 diharapkan tidak pulang kampung ya, walaupun dalam keadaan sehat diharapkan tidak pulang kampung. Karena apa? Memang dalam keadaan sehat kita tidak tahu kita terpapar atau tidak ya bang. Takutnya ketika di jalan kita tidak sengaja terpapar oleh orang ya, entah di kendaraan bis atau apa, takutnya terpapar oleh orang yang ternyata dia sudah menderita COVID-19. Kalau kita kan sosial, nggak ada yang larang ibadah atau sosial ya. Ibadah diminta ibadah di rumah ya kan, bukan masuk gimana ya, kan memang Islam mengajarkan kita untuk sholat berjamaah, tapi kita melihat keadaan ya kan. Apalagi kalau sholat jamaah kan rame ya kan, itu takutnya terjadi penularan tidak sengaja ya. Dan kita kan tahu penularan COVID-19 ini sangat kencang ya bang, kencang banget. Dalam sehari, jangan sehari, 2 jam atau 3 jam pun sudah sekitar 60 lebih yang terkena COVID-19 ya kan. Diharapkan masyarakat Indonesia tidak, maksudnya masyarakatnya tidak keluar rumah untuk sementara. Mungkin yang paling wajib sekitar yang benar-benar sudah Diizinkan. maksudnya yang PSBB lah, yang sedang pusat PSBB, tolong keluar rumah untuk keperluan saja, membeli keperluan. Karena apa?
semakin kita cepat menangani, akan semakin cepat virus ini akan hilang. Jika kita jika kita seperti ini ya, masih banyak yang melanggar peraturan, kapan nih kelar nih ya kan? Apalagi sebentar lagi hari raya Idul Fitri ya kan, pasti semua orang Islam, mungkin orang Islam ya, semua orang Islam mengharapkan ibadah puasanya seperti biasa. Mungkin ada yang ngabuburit, atau ada yang kalau habis sahur itu mungkin maraton ya kan. Dan ya kita harapkan mungkin yang kuucapkan dan kita mengucapkan terima kasih untuk tenaga medis yang telah berjuang dari awal sampai sekarang. Terima kasih, udah banyak yang sembuh juga. Semoga semuanya cepat sembuh ya, cepat sehat, dapat berkumpul dengan keluarga. Amin. Dan kita dapat lebaran seperti biasa ya. Amin. Dapat sekolah seperti biasa. Itulah mungkin tentang tugas saya, yaitu konflik dan sosialisasi. Kalau ada kekurangan saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan ngasih tips cara cuci tangan yang baik ya. Yang pertama kita kita basuh dulu tangan kita menggunakan air. Kita kasih sabun ya kan, lalu gosok seperti ini. Kemudian gosok di sela punggung tangan, itu sela-sela jari. Yang kedua masukin tangan ini atau kita giniin ya, untuk menghilangkan kuman yang di sini. Yang ketiga gini ya, untuk keempat. Yang kelima jempolnya kita putar-putar. Ya, keenam ini kita kuku kita diginiin. Nah, itulah cara cuci tangan dari kita. Tapi mungkin banyak cara cuci tangan ya, itu mungkin berbeda-beda, tapi tips dari